Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak disabilitas tunadaksa, ya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh dengan NIM 21F199 kelas 22A dengan dosen pengampu kami yaitu Ibunda Sugiartati. Oke. Definisi tunadaksa adalah definisi adaksa sering diartikan sebagai cacat tubuh, kerusakan pada bagian fisik dan kesehatan, dan yang terakhir kelainan anggota tubuh dan gerak hingga kebutuhan khusus. Diperkirakan populasi tunadaksa adalah 2,6% dari jumlah penduduk zona daksa, yang merupakan kelainan primer yang biasanya diikuti dengan kelainan lain, kelainan sekunder seperti rendah gairah, kesulitan belajar, tunanetra, dan lain-lainnya. Oke, karakteristik anak tunadaksa adalah menurut Lewandowski dan Kruse pada tahun 1980 mengemukakan bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi diri anak tunadaksa, yaitu usia terjadinya ketunadaksaan, derajat kecacatan, kondisi yang dampak, terus dukungan keluarga dan sosial, sikap terhadap anak tunadaksa, dan status sosial lingkungan. Terus faktor penyebab ketunadaksaan terdapat 3 faktor dalam prenatal, natal, dan postnatal. Prenatal atau bisa disebut bilang sebelum proses kelahiran atau masa kehamilan. Yang kedua adalah natal, yaitu persalinan atau kelahiran. Yang ketiga adalah postnatal, yaitu setelah kelahiran. Seperti itu. Lanjut, prenatal atau sebelum kelahiran. Faktor penyebab ketunadaksaan pada prenatal dan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan, diantaranya dikarenakan faktor genetik, yaitu atau faktor gen, kerusakan pada sistem saraf pusat alokasi prenatal yang disebabkan pemisah bayi dari plasenta, penyakit anemia, penyakit jantung, stroke, percobaan abortus atau pengguguran, gangguan metabolisme pada ibu, dan faktor rhesus. Ini bisa dikatakan sebelum prenatal itu bisa dikatakan pengguguran yang gagal. Jadi ketika digugurkan tapi gagal, anak tersebut bisa mengalami kegangguan atau ketunadaksaan seperti itu. Lanjut, natal atau kelahiran. Pertama adalah kesulitan saat persalinan karena pinggul ibu terlalu kecil dan letak anaknya yang sungsang. Jadi pinggul ibunya itu kecil gitu, dan anaknya itu sungsang, atau bisa disungsang itu mungkin kakinya dulu yang keluar, atau bisa dibilang pantatnya dulu yang keluar seperti itu. Terus yang kedua adalah pada otak saat kelahiran. Yang ketiga adalah kelahiran prematur. Nah, prematur itu yang kurang dari 9 bulan, bahkan ada yang sampai 5 bulan baru itu lahir. Nah, dari itu sangat berbahaya ketika anak masih melahirkan, yaitu melahirkan prematur. Dan itu sangat bahaya untuk bayi dan untuk ibunya juga. Yang keempat adalah gangguan plasenta yang menyebabkan kurangnya oksigen seperti itu. Lanjut, postnatal adalah setelah kelahiran.
Yang pertama adalah adanya penyakit meningitis, radang selaput otak, terus encefalis radang otak. Jadi ada yang penyakit selaput otaknya itu ada, jadi radang selaput otak, terus yang di bagian otaknya juga ada. Yang kedua adalah terjadinya kecelakaan yang menyebabkan benturan pada otak. Nah, jadi mungkin terjadi kecelakaan, anak ini memiliki tunadaksa seperti itu. Jadi gangguan pada otaknya atau gangguan pada patah pada fisiknya seperti itu. Yang ketiga adalah pertumbuhan tubuh atau tulang tidak sempurna. Jadi mungkin ada pertumbuhan tubuh yang atau tulang yang tidak sempurna, itu mungkin dikatakan bisa ketenadaksaan. Nah, contohnya waktu lahir kakinya semakin kecil, itu juga pertumbuhan yang tidak sempurna atau tulang yang tidak sempurna seperti itu. Pertumbuhan itu contohnya seperti anak yang posturnya kecil tapi umurnya sudah dewasa seperti itu, atau bisa dikatakan cebol. Terus yang tidak sempurna tulangnya itu adalah tulang itu tidak bisa sesuai. Nah, mungkin ada yang sangat mengecil tangannya seperti itu, atau bahkan ada yang hilang sebagian tubuhnya seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan anak tunadaksa. Oke, lanjut. Klasifikasi anak tunadaksa adalah seluruh palsi, ketidakmampuan motorik atau gagal motorik atau kurang disebabkan oleh tidak berfungsinya atau terganggunya otak. Pada dasarnya adalah suatu masalah pada koordinasi otot-ototnya normal, akan tetapi otak tidak mengirimkan sinyal untuk menerima otot-otot saat memendek, menjengkang atau melenggang. Jadi ketika ada disabilitas yang memiliki gangguan pada fisiknya, nah itu dapat mengakibatkan gangguan juga pada otaknya seperti itu. Lanjut, penggolongan verbal palsi yang pertama adalah menurut derajat kecacatan berbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu golongan ringan, yang kedua adalah golongan sedang, yang ketiga adalah golongan berat. Menurut topografi adalah monoplegia, hemiplegia, paraplegia, diplegia, triplegia, quadriplegia. Berdasarkan fungsi letaknya motorik adalah spastik, atletik, tremor, trikik, ateksia. Terus lanjut, klasifikasi anak tunadaksa adalah spinida bifida atau kerusakan atau kelainan pada saraf tulang belakang, susunan saraf yang mengontrol otot dan daya perasa pada bagian tubuh tidak bertumbuh secara normal. Spinifamida menyebabkan kelumpuhan pada bagian bawah dari saraf tulang belakang yang rusak atau mengalami kelainan. Jadi anak tersebut adalah atau memiliki kelumpuhan tulang belakang. Nah, jadi anak tersebut tidak bisa duduk atau tidak bisa menggerakkan tubuhnya, jadi dia hanya bisa berbaring atau tidur seperti itu. Yang kedua adalah muscular dystrophy, yang belakangnya pertumbuhan otot bisnya berlangsung lama yang tidak bisa memperlemah dalam membungkus otot tubuhnya. Jadi kalau yang muscular dystrophy ini contohnya itu dulu waktu kecil itu ada, semuanya tampak normal. Nah, tapi semakin lama dia akan memperlemah dan membungkus otot-otot tubuhnya, dan akhirnya tubuh tersebut
semakin mengecil seperti itu. Lanjut, osteogenesis imperfecta atau kondisi yang tulang tidak sempurna, yaitu suatu keadaan karena keturunan yang dengan tulang-tulang yang mudah patah, pertumbuhan tulang normal, dan menyerang tulang sehingga patah atau retak sehingga memerlukan perlindungan. Jadi keturunan waktu itu menyerang tulang sehingga patah atau retak sehingga memerlukan perlindungan. Itu head trauma atau ketenaga kerjaan akibat dari kecelakaan manajemen akibat bisa melalui agresif atau acuh tak acuh sama sekali, bisanya sekular memusatkan perhatian dan sukar menyumbang informasi itu menjadi kehilangan ingatan gangguan spiritual. Yang kelima adalah amputasi atau pemotongan anggota tubuh buatan sering-sering keseimbangan yang mungkin akibat berpartisipasi kembali. Jadi amputasi itu akan memotong bagian tubuh dikarenakan mungkin karena kecelakaan atau penyakit yang parah sehingga harus dilakukan amputasi karena ada penyakit yang bisa menular seluruh tubuh, akhirnya harus diamputasi seperti itu. Terus yang keenam adalah penyakit kronis atau penyakit yang berlangsung dalam dan tampaknya tidak akan sembuh. Mereka perlu melakukan perawatan di rumah atau di rumah sakit. Yang ketujuh adalah epilepsi, kelainan pada otak yang kelihatan elektriknya tidak stabil. Yang kedelapan adalah juvenis diabetes mellitus atau kelainan dalam metabolisme, yaitu pada jalur atau saluran di mana tubuh melarutkan dan menyerap zat gula dan tepung dalam memakan sehingga tidak bisa beroleh dan mempertahankan energi dari makanan sehingga anak kurang tenaga. Yang kesembilan adalah diabetes shock atau perubahan pada anak secara tiba-tiba seperti pingsan, terus pusing, penglihatan kabur, kelihatan mengantuk, rasa pening, mudah marah, atau tanda-tanda perubahan kepribadian ini. Hal ini disebabkan oleh kekurangan insulin, hormon yang disebabkan oleh pankreas dan dibutuhkan untuk metabolisme dan pencernaan. Jadi diabetes itu mungkin karena shock, itu bisa dikatakan anak disabilitas tunadaksa, dan keseringan pingsan, pusing, dan penglihatannya kabur. Lanjut, yang ke-10 adalah diabetes koma. Gejala yang nampak adalah rasa lelah, haus, kulit sering, dan panas merupakan dalamnya. Jadi kalau yang muscular dystrophy ini contohnya itu dulu waktu kecil itu ada, semuanya tampak normal. Nah, tapi semakin lama dia akan memperlemah dan memperkurus otot-otot tubuhnya, dan akhirnya tubuh tersebut semakin mengecil seperti itu. Lanjut, osteogenesis imperfecta atau kondisi yang tulang tidak sempurna, yaitu suatu keadaan karena keturunan yang dengan tulang-tulang yang mudah patah, pertumbuhan tulang normal, dan menyerang tulang sehingga patah atau retak sehingga memerlukan perlindungan. Jadi keturunan waktu itu menyerang tulang sehingga patah atau retak sehingga memerlukan perlindungan. Itu head trauma atau ketenaga kerjaan akibat dari kecelakaan manajemen akibat bisa melalui agresif atau acuh tak acuh sama sekali, bisanya sekular memusatkan perhatian dan sukar menyumbang informasi itu menjadi kehilangan ingatan gangguan spiritual.
Yang kelima adalah amputasi atau pemotongan anggota tubuh buatan sering-sering keseimbangan yang mungkin akibat berpartisipasi kembali. Jadi amputasi itu akan memotong bagian tubuh dikarenakan mungkin karena kecelakaan atau penyakit yang yang parah sehingga harus dilakukan amputasi karena ada penyakit yang bisa menular seluruh tubuh, akhirnya harus diamputasi seperti itu. Terus yang keenam adalah penyakit kronis atau penyakit yang berlangsung dalam dan tampaknya tidak akan sembuh. Mereka perlu melakukan perawatan di rumah atau di rumah sakit. Yang ketujuh adalah epilepsi, kelainan pada otak yang kelihatan elektriknya tidak stabil. Yang kedelapan adalah juvenis diabetes mellitus atau kelainan dalam metabolisme, yaitu pada jalur atau saluran di mana tubuh melarutkan dan menyerap zat gula dan tepung dalam memakan sehingga tidak bisa beroleh dan mempertahankan energi dari makanan sehingga anak kurang tenaga. Yang kesembilan adalah diabetes shock atau perubahan pada anak secara tiba-tiba seperti pingsan, terus pusing, penglihatan kabur, kelihatan mengantuk, rasa pening, mudah marah, atau tanda-tanda perubahan kepribadian ini. Hal ini disebabkan oleh kekurangan insulin, hormon yang disekresikan oleh pankreas dan dibutuhkan untuk metabolisme dan pencernaan. Jadi diabetes itu mungkin karena shock, itu bisa dikatakan anak disabilitas tunadaksa, dan keseringan pingsan, pusing, dan penglihatannya kabur. Lanjut, yang ke-10 adalah diabetes koma. Gejala yang nampak adalah rasa lelah, haus, kulit sering, dan panas merupakan dalam tidak berfungsinya atau terlalu banyak otak pada dasarnya. Adalah suatu masalah pada koordinasi otot-ototnya normal, akan tetapi otak tidak mengirimkan sinyal untuk menerima otot-otot saat memendek, menjengkang, atau merenggang. Jadi ketika ada disabilitas yang memiliki gangguan pada fisiknya, itu dapat mengakibatkan gangguan juga pada otaknya seperti itu. Lanjut, penggolongan verbal palsi yang pertama adalah menurut derajat kecacatan berbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu golongan ringan, yang kedua adalah golongan sedang, yang ketiga adalah golongan berat. Menurut topografi adalah monoplegia, hemiplegia, paraplegia, diplegia. Jadi kalau yang muscular dystrophy ini contohnya itu dulu waktu kecil itu ada, semuanya tampak normal. Nah, tapi semakin lama dia akan memperlemah dan memperkurus otot-otot tubuhnya, dan akhirnya tubuh tersebut semakin mengecil seperti itu. Lanjut, osteogenesis imperfecta atau kondisi yang tulang tidak sempurna, yaitu suatu keadaan karena keturunan yang dari dengan tulang-tulang yang mudah patah, pertumbuhan tulang normal, dan menyerang tulang sehingga patah atau retak sehingga memerlukan perlindungan. Jadi keturunan waktu itu menyerang tulang sehingga patah atau retak sehingga memerlukan perlindungan. Itu head trauma atau ketenaga kerjaan akibat dari kecelakaan manajemen, akibat bisa melalui agresif atau acuh tak acuh sama sekali, bisanya sekular, memusatkan perhatian dan suka menyumbang
informasi itu sebenarnya kehilangan ingatan gangguan spiritual. Yang kelima adalah amputasi atau pemotongan anggota tubuh buatan sering-sering keseimbangan yang mungkin akibat berpartisipasi kembali. Jadi amputasi itu akan memotong bagian tubuh dikarenakan mungkin karena kecelakaan atau penyakit yang yang parah sehingga harus dilakukan amputasi karena ada penyakit yang bisa menular seluruh tubuh, akhirnya harus diamputasi seperti itu. Terus yang keenam adalah penyakit kronis atau penyakit yang berlangsung dalam dan tampaknya tidak akan sembuh. Mereka perlu melakukan perawatan di rumah atau di rumah sakit. Yang ketujuh adalah epilepsi, kelainan pada otak yang kelihatan elektriknya tidak stabil. Yang kedelapan adalah juvenile diabetes mellitus atau kelainan dalam metabolisme, yaitu pada jalur atau saluran di mana tubuh melarutkan dan menyerap zat gula dan tepung dalam memakan sehingga tidak bisa beroleh dan mempertahankan energi dari makanan sehingga anak kurang tenaga. Yang kesembilan adalah diabetes shock atau perubahan pada anak secara tiba-tiba seperti pingsan, terus pusing, penglihatan kabur, kelihatan mengantuk, rasa pening, mudah marah, atau tanda-tanda perubahan kepribadian ini. Hal ini disebabkan oleh kekurangan insulin, hormon yang disekresikan oleh pankreas dan dibutuhkan untuk metabolisme dan pencernaan. Jadi diabetes itu mungkin karena shock, itu bisa dikatakan anak disabilitas tunadaksa, dan keseringan pingsan, pusing, dan penglihatannya kabur. Lanjut, yang ke-10 adalah diabetes koma. Gejala yang nampak adalah rasa lelah, haus, kulit sering dan panas, merupakan dalam triplegia. Berdasarkan fungsi letaknya motorik adalah spastik, atletik, tremor, trigger, ateksia. Terus lanjut, klasifikasi anak tunadaksa adalah spinida bifida atau kerusakan atau kelainan pada saraf tulang belakang, susunan saraf yang mengontrol otot dan daya perasa pada bagian tubuh tidak berkembang secara normal. Spinifamida menyebabkan kelumpuhan pada bagian bawah dari saraf tulang belakang yang rusak atau mengalami kelainan. Jadi anak tersebut adalah atau memiliki kelumpuhan tulang belakang. Jadi anak tersebut tidak bisa duduk atau tidak bisa menggerakkan tubuhnya, jadi dia hanya bisa berbaring atau tidur seperti itu. Yang kedua adalah muscular dystrophy atau melamanya pertumbuhan otot bisnis yang berlangsung lama yang tidak bisa memperlemah dan membungkus otot tubuhnya. Jadi kalau yang muscular dystrophy ini contohnya itu dulu waktu kecil itu ada, semuanya tampak normal. Nah, tapi semakin lama dia akan memperlemah dan membungkus otot-otot tubuhnya, dan akhirnya tubuh tersebut semakin mengecil seperti itu. Lanjut, osteogenesis imperfecta atau kondisi yang tulang tidak sempurna, yaitu suatu keadaan karena keturunan yang dengan tulang-tulang yang mudah patah, pertumbuhan tulang normal dan menyerang tulang sehingga patah atau retak sehingga memerlukan perlindungan. Jadi keturunan waktu itu menyerang tulang sehingga patah atau retak sehingga memerlukan perlindungan. Itu head trauma atau ketenaga kerjaan akibat dari kecelakaan melancesment
Akibat bisa melalui agresif atau acuh tak acuh, sama sekali bisanya sekolah memusatkan perhatian dan suka menyumbang informasi itu menjadi kehilangan ingatan gangguan spiritual. Yang kelima adalah amputasi atau pemotongan anggota tubuh buatan sering-sering keseimbangan yang mungkin akibat berpartisipasi kembali. Jadi amputasi itu akan memotong bagian tubuh dikarenakan mungkin karena kecelakaan atau penyakit yang yang parah sehingga harus dilakukan amputasi karena ada penyakit yang bisa menular seluruh tubuh, akhirnya harus diamputasi seperti itu. Terus yang keenam adalah penyakit kronis atau penyakit yang berlangsung dalam dan tampaknya tidak akan sembuh. Mereka perlu melakukan perawatan di rumah atau di rumah sakit. Yang ketujuh adalah epilepsi, kelainan pada otak yang kelihatan elektriknya tidak stabil. Yang kedelapan adalah juvenile diabetes mellitus atau kelainan dalam metabolisme, yaitu pada jalur atau saluran di mana tubuh melarutkan dan menyerap zat gula dan tepung dalam memakan sehingga tidak bisa memperoleh dan mempertahankan energi dari makanan sehingga anak kurang tenaga. Yang kesembilan adalah diabetes shock atau perubahan pada anak secara tiba-tiba seperti pingsan, terus pusing, penglihatan kabur, kelihatan mengantuk, rasa pening, mudah marah atau tanda-tanda perubahan kepribadian ini. Hal ini disebabkan oleh kekurangan insulin, hormon yang disekresikan oleh pankreas dan dibutuhkan untuk metabolisme dan pencernaan. Jadi diabetes itu mungkin karena shock, itu bisa dikatakan anak disabilitas tunaraksa, dan keseringan pingsan, pusing, dan penglihatannya kabur. Lanjut, yang ke-10 adalah diabetes koma. Gejala yang dampak adalah rasa lelah, haus, kulit sering dan panas, merupakan dalam penyakit batuk dan perdagangan pada saluran pernafasan. Penderitaan sering buang air besar karena memakan yang dicerna sedikit saja. Terus yang kelima adalah darah yang tidak bisa mengumpulkan secara cepat sebagaimana mestinya, sehingga saat terjadi luka bisa terjadi masalah besar sehingga menyebabkan pengembangan rasa sakit dan kerusakan yang sifatnya permanen pada tulang sendi. 12. Luka bakar atau kelainan fisik yang terjadi akibat terbakarnya bagian-bagian tubuh. Jadi luka bakar itu terjadinya bakaran pada tubuh tersebut dan akhirnya akan kehilangan tubuhnya. Terus yang 13 adalah poliomyelitis, kelumpuhan pada masa bayi yang disebabkan oleh virus yang menyerang spinal cord atau otak yang menyebabkan cacat tubuh. Jadi sangat berhati-hati ya teman-teman ketika ada memiliki cacat tubuh kepada otak. Nah, otak itu sangat penting dan akan mengakibatkan hal-hal yang fatal atau hal-hal yang tidak diinginkan pada bayi tersebut. Oke, lanjut, kelemahan tunaraksa atau kelemahan anggota atau gerak. Jadi tunaraksa memiliki kelemahan. Yang pertama adalah anggota gerak tubuh yang lemah. Jadi dia tidak mungkin banyak yang lemas, banyak yang terus yang kedua, jadi tangan kaku dan sulit motor halusnya. Jadi tangan-tangannya itu yang kaku, yang terus susah untuk menggerakkan secara halus. Yang ketiga, sulit di jalan maupun duduk. Dia
Dalam tunaksa adalah sudah berdiri, terus kemampuan duduk juga agak sudah juga berjalan seperti itu. Nah, terus kebutuhan anak dalam belajar adalah kebutuhan anak desa dalam pembelajaran yang pertama adalah memberikan bentuk gerak, yaitu di antara kursi roda, krek, dan lain-lain. Yang kedua adalah berikan terapi pada fisik agar bisa dioptimalkan. Nah, jadi untuk yang terapi ini untuk anak yang lumpuh, nah seperti itu, atau kaki yang mengecil, nah itu bisa diterapikan sehingga dapat bantuan kaki yang mampu ia berdiri dan berjalan. Nah, seperti itu. Hal ini ketika memiliki disabilitas dari lahir atau sejak lahir, sebaiknya akan diterapi sejak kecil supaya nanti dewasanya akan mudah untuk melakukan hal tersebut. Nah, oke, sekian saja dari penjelasan anak tunadaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.